Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan. Kami anak-anakmu di Zoom Sema Adonai berkumpul memperdalam firman Tuhan. Kami mau belajar tentang dasar-dasar iman sejati, Bapa. Urapilah hamba-Mu, Ibu Suryani Watimena, biarlah bocah saluran berkat, kalimat demi kalimat boleh menjadi rema yang boleh mengubah hidup kami. Inilah dasar-dasar yang sering diserang iblis. Kami ke gereja tapi tanpa dasar tidak mempercayai firman Tuhan. Bagaimana mungkin kami menerima berkat-Mu bila kami tidak mengerti, tidak percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia, penguasa dunia ini yang berhak dan mengetahui masa depan, Bapa. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah malam ini kami boleh menerima berkat pengetahuan yang benar tentang dasar iman. Juga Engkau urapi juga hamba-Mu yang memimpin acara ini, Ibu Ana Tuhan. Beri dia hikmat. Dan juga IT juga Engkau jaga, Bro Kodex ataupun Bro Trinity. Segala kuasa kegelapan coba mengganggu siaran ini, baik melalui HP yang mendengar ataupun yang lain juga. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bila kami diam mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Panto. Lahir di 1962. Beliau mengenyam pendidikan di Jakarta Utara, 13 Jakarta Utara, sarjana teologi Adventist AS, Word of Life Bible, Manual Major Theology Bible, Reverend S. Colorado, Major Theology, TTIK, versi proses ngurut Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan berita hidup, mengajar Bible Study muda-mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Boma, Kedutaan India, Makati, Filipina, Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital, Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador International sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center Sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, radio, penginjilan halaman kabar, Kabupaten Anda, di My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCC City of David, Jakarta, YouTuber National
Yanto. Dari Zoom, Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman yang membangun iman. Salam teman-teman ya, salam sini atau di mana saja ya, baik dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita fellowship bersama-sama dalam grup Shema Adonai. Kita akan belajar bersama-sama pada malam ini dasar iman, berdoa terlebih dahulu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja, ya firman Tuhan dapat ditaburkan biar setiap kata keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba urapi dengan kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dalam part yang pertama kita belajar iman ya. Dan tak akan itu dalam dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu tidak kita itu harus tapi dinamis. Iman itu harus bergerak maju ya. Jadi banyak orang salah mengerti, berpikir bahwa iman itu pasif, tapi justru iman itu bekerja aktif. Dan apakah kita bisa melatih itu dengan sepenuhnya pada firman Tuhan? Karena iman dan ketaatan itu bagaimana iman kita yaitu dengan ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya ya, karena ketaatan dan iman itu seiring. Mari kita melihat dalam Roma 10 ayat 17 sekali lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang melihat iman yang ditulis menahan firman taat diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan, ketika mereka alami Tuhan, pengetahuan mereka tentang semakin dalam, semakin bertumbuh, semakin mereka bertumbuh dalam iman, semakin hidup mereka berakar di dalam Tuhan dan kepercayaannya pada Tuhan. Dan kapur diubah dan waktu sangat berdampak baginya. Jadi kita melihat di sini bahwa iman itu dengan taatan itu sendiri. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalami karena firman Tuhan yang kita dengar itu, bagaimana itu bisa jadi pengalaman kita dan kita bisa mengalami Tuhan, kita harus bertindak. Yaitu kita harus taat dan melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita. Jadi dasar daripada iman itu adalah firman Tuhan. Nah, dari tokoh-tokoh iman telah mengajar kepada kita bahwa dan ketaatan itu seiring. Mereka adalah firman Tuhan ya. Mengapa mereka melakukan firman Tuhan dan ketaatan? Karena mereka kenal siapa yang mereka imani dan percayai, yaitu Allah yang benar dan hidup, serta yang berkuasa dan yang terbaik. Jadi iman kita itu bukan iman kepada siapa. Sekali lagi, bukan iman kepada apa, tetapi kepada siapa. Ya, kepada Allah yang besar, Allah yang tak terbatas,
Jadi imanlah yang membuat kita. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, iman itu yang membuat kita mengerti akan hal ilahi, akan hal-hal supernatural yang tidak dimengerti oleh orang-orang di luar sana. Sehingga ketika Tuhan berfirman untuk kita lakukan, dan ini beberapa waktu yang lalu ada yang nanya gini sama saya, karena saya menerangkan ada 3. Yang pertama itu adalah pikiran, kemudian perasaan, hati. Jadi kita tindaki, dan kemudian inilah yang akhirnya mengubah cara hidup kita dan pandang hidup kita. Jadi kita melihat di sini ada yang tanya, masa iman itu pakai pikiran, Bu? Katanya gitu. Ya enggak lah, masa pakai pikiran? Maksudnya bagaimana? Iya, kalau kita pakai pikiran, ya, masa Tuhan bisa melakukan dari yang tidak ada menjadi ada? Jadi berarti kita nggak perlu berpikir, kita nggak perlu pakai pikiran, ya imani saja. Saya bilang itu salah. Justru karena kita beriman, kita mengerti dan kita kenal. Jadi kita mengerti itu berdasarkan pengenalan kita kepada Tuhan. Ya karena dia dahsyat, karena dia Tuhan, karena dia tidak ham, kita mengerti bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi iman orang Kristen itu bukan iman, ya percaya aja. Kenapa kamu percaya? Ya nggak tahu, yang penting percaya aja. Bukan begitu. Tetapi justru iman itu kita dapat terangi. Bahkan Tuhan untuk membuat bahtera, dia taat tanpa syarat. Karena Nuh percaya apa yang difirmankan Tuhan itu pasti iya, dan sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia dan ia ditentukan menerima kebenaran membuat bahtera. Membuat bahtera itu di atas gunung. Bagaimana ya? Kalau secara akal memang membuat bahtera, membuat perahu itu pasti di tepi pantai atau dekat laut. Tapi ini di atas gunung. Dan Nuh juga belum pernah yang namanya melihat badai, apa namanya, bukan badai ya, melihat banjir yang begitu hebat. Dan dia kenal siapa yang memerintahkannya itu.
yang berfirman kepadanya. Dia taat. Jadi karena iman dia taat. Jadi iman dan ketaatan itu harus seiring. Kalau kita katakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, tetapi kita tidak taat, tanda tanya besar. Karena orang yang beriman kepada Tuhan, pasti dia taat. Nah, kita melihat juga bagaimana Abraham juga di Ibrani ketika ia dipanggil milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi kita melihat di sini, memang iman itu adalah di dalam ayat yang pertama, dan dari sana ia seakan-akan menerimanya kembali. Perhatikan, karena ia berpikir. Nah ini, karena dia berpikir, karena dia mengerti, karena dia kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Seandainya pun Ishak sempat disembeli dan kemudian dibakar jadi abu. Dan dia percaya dari abu itu pun Tuhan bisa membangkitkan Ishak. Dan yang sangat luar biasa karena iman ini, dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Seakan-akan Ishak itu benar-benar hidup kembali. Jadi kita melihat tindakan iman mereka adalah berdasarkan pada pengertian dan pemahaman mereka akan siapa Tuhan yang mereka sembah itu. Tuhan yang mereka kenal pada firman-Nya yang iya dan amin. Dahsyat. Sekali lagi ayat 19 dikatakan, karena iman ia berpikir, karena iman dia mengerti, karena iman dia pahami bahwa Allah itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham betul-betul paham akan janji Allah. Dan betul-betul mengenal Tuhan yang ia imani. Dan ia percayai. Dan ini telah menjadi keyakinan yang kokoh yang tak terbantahkan. Minggu lalu saya katakan bahwa iman ini tidak bisa direnggut oleh siapapun. Bahkan maut pun tidak bisa merenggut iman kita kepada Tuhan. Kita melihat di dalam perjalanan gereja yang mula-mula karena iman mereka. Waktu di gereja di Asia kecil ada banyak orang yang mati syahid. Mereka dibakar hidup-hidup. Ada yang digoreng dan sebagainya. Kemudian dibuang, dipertaruhkan dengan ini bahwa akan tetapi kita melihat di sini bahwa mereka tetap setia sampai akhir karena iman. Kenapa? Karena dia kenal, mereka kenal siapa yang mereka percayai. Kalau saudara kenal siapa yang saudara percayai. Kata kenal ini dipakai kata ginosko. Itu arti bukan hanya sekedar tahu. Tapi benar-benar memiliki hubungan yang dekat. Kita memiliki hubungan yang dekat. Kita mengenal, kita mengalami dia. Dan inilah yang tak terbantahkan. Dan kemudian di dalam ayat yang ketiga dari Ibrani pasal 11 ayat ketiga. Karena iman kita mengerti. Sekali lagi, karena imanlah yang membuat kita mengerti. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang dapat kita lihat. Perhatikan iman inilah yang menyebabkan kita mengerti atau memahami bahwa alam semesta itu telah dijadikan Elohim. Walaupun kita tidak melihatnya. Sebelum segala sesuatu dijadikan, segala sesuatu sudah ada di dalam Elohim. Jadi dari ayat yang
Dari saya terus dapat telepon karena grup biasanya jam 9 itu saya ada doa lagi lanjut ya. Jadi sudah otomatis. Jadi nah, kita lihat lagi ya. Nah, jadi dari ayat 1 suaranya ya supaya enggak. Ya. Jadi kita melihat di sini Saudara bahwa dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ketiga ini mengajarkan tentang iman. Yang pertama, iman pada hakikatnya adalah kenyataan dan kepastian dari apa yang belum kita alami. Jadi walaupun kita belum alami, walaupun kita belum lihat, tapi kita pasti. Kita mempunyai kepastian, kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan ini dalam segala hal. Nah, dalam segala hal. Terutama dalam keselamatan, sudah jelas. Dalam segala hal, dalam setiap aspek dalam hidup. Saya mengalami masa-masa, ya, suami saya sudah meninggal 11 tahun yang lalu, hampir 11 tahun yang lalu. Waktu meninggal, anak saya masih kecil-kecil. Yang besar itu masih kelas 2 SMA. Yang kecil SMP. Anak-anak saya itu senang sekolah. Dan kemudian setelah tamat SMA, dua-duanya, tamat SMA yang pertama dan yang kedua, mereka mau kuliah. Dan kuliah, saudara saya sama sekali nggak mampu untuk kuliahkan anak-anak saya. Satu ketika anak saya sudah, dia senang sekali dan akhirnya dia sudah tes di BINUS ya, IT, lulus. Lulus dia. Dan kemudian saya harus bayar uang pendaftaran sekian puluh juta, saya nggak punya. Jadi sedangkan dia sudah lulus. Jadi saudara apa yang jadi? Saya nggak bisa tidur karena besok itu saya harus bayar. Kebetulan saya kamar saya di bawah, kemudian dia di lantai 2 ya. Kemudian malam-malam dia bangun, dia buka kamar dan saya masih duduk. Lalu dia bilang, "Ih, mami khawatir ya," katanya. Katanya jangan khawatir. Oh, saya sadar, oh iya ya. Dan kemudian, Tuhan gimana nih besok? Saya bilang, saya percaya Tuhan pasti cukupi. Tahu nggak Tuhan suruh apa? Buka firman Tuhan. Buka Mazmur 68. Kemudian saya baca di ayat 6. Coba Ibu Ana buka ya. Ini ayat. Iya, di mana, Bu? Mazmur 68 ayat 6. Ayat 5 apa ayat 6? Coba. Mazmur 68 ya. Ya. Ayat 5 atau 6 ya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda itu tulisannya. Oh, iya. Mazmur 68 ayat yang ke-6. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang, sebatang kara ia mengeluarkan orang-orang. Bukan itu, mungkin coba di atasnya. Yang Bapak bagi anak yatim. Oh iya. Yang kelima ya, Bu ya? Yang kelima ya. Iya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah. Ya, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi waktu saya sedang berdoa untuk bagaimana bayar uang kuliah, uang muka anak saya. Terus Tuhan bilang gini, saya dengar tuh suara Tuhan. Bangun. Baca Mazmur 68 ayat 5. Saya buka, dia nggak bilang apa ayatnya. Buka. Jadi saya baca Mazmur dari atas, tahu saya dapat ayat 5. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah di kediamannya yang kudus. Pelindung itu sama dengan suami bagi para janda. Nah saudara, ya ayat ini saya pegang.
Dan anak saya lulus sudah berapa tahun yang lalu. Dan kemudian saya juga bisa kuliahkan 2 anak. Dan kalau diceritakan ajaib sekali ya. Saya selalu bilang, Tuhan, ini janji-Mu. Setiap kali kalau saya dapat email dari kampus mereka, saya harus melunasi dan sebagainya. Saya bilang, Tuhan, ini janji. Ini janji-Mu. Engkau adalah Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, dan Engkau akan sediakan. Dan Tuhan sediakan dengan ajaib. Jadi kita melihat di sini bahwa iman pada hakikatnya itu adalah satu kenyataan kepastian dari apa yang belum kita lihat ataupun yang belum kita alami, tetapi kita sudah percaya. Makanya Tuhan Yesus katakan kalau kita itu berdoa, kita yakin bahwa kita sudah menerimanya. Karena iman Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sanggup. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara, ini adalah orang-orang yang beriman. Apa yang nggak pernah kita lihat dengan mata kita. Apa yang kita tidak pernah dengar dengan telinga kita. Dan yang tidak pernah timbul bahkan di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi iman itu adalah hakikat dari kenyataan dan pasti yang kepastian dari apa yang belum kita lihat atau alami. Dan kemudian di ayat yang kedua daripada Ibrani 11, iman itu telah membuat tokoh-tokoh sejarah Israel menjadi saksi yang hidup. Kesaksian iman mereka, kehidupan mereka, iman mereka itu menjadi kesaksian yang hidup yang sangat luar biasa. Kehidupan mereka menjadi teladan dan kesaksian iman yang sangat-sangat memberkati dan sangat menginspirasi kita. Iman Abraham, bagaimana kehidupan Daud dan sebagainya. Mereka sudah tiada ribuan tahun yang lalu, tetapi contoh teladan iman mereka itu seperti masih hidup. Dan itu masih segar, saudara. Warisan daripada iman yang telah mereka lakukan itu justru dapat kita rasakan dan menjadi satu kesaksian contoh buat kita. Dan demikian juga saudara, iman yang kita miliki, yang kita warisi, apakah itu kepada anak-anak kita, atau kepada jemaat kita, atau kepada orang yang kita layani. Ayat yang kedua dikatakan dari Ibrani 11, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi imanlah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Wah, luar biasa. Mereka mendapatkan kesaksian daripada Tuhan dan hidup mereka juga merupakan kesaksian yang benar-benar hidup. Dan yang ketiga, iman merupakan keyakinan dan pandangan hidup yang khusus dari seseorang yang dapat mempengaruhi cara pikir dan tindakannya. Karena iman kita memahami dan menyadari bahwa dunia ini dijadikan dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kita lihat di sini, di dalam ayat yang ketiga tadi, dikatakan, kita kembali di dalam ayat yang ketiga. Silakan baca Ibu Ana. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, ini Amin. jelas ya. Jadi karena iman kita mengerti.
Ini merupakan keyakinan dan pandangan hidup dari kita. Sehingga iman inilah yang mempengaruhi pikiran kita dan tindakan kita. Jadi karena iman kita dapat memahami, menyadari, mengerti segala sesuatu yang terjadi ini, yang bahkan telah terjadi, bahkan yang belum terjadi, yang tidak kita dapat lihat sekarang. Wah, luar biasa ya, inilah iman. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dari Ibrani 11. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, pertanyaannya adalah iman kepada siapa? Dan iman yang bagaimana yang benar-benar berkenan kepada Allah. Karena semua agama mengajak. Ini pakai HP masalahnya ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ayat yang ke-6, kalimat yang berikutnya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah yang mana? Nah ini dia. Perhatikan kalimat ini, kita melihat. Harus berpaling kepada Allah dan percaya bahwa Allah ada. Alkitab tegas mengatakan Allah yang ada dalam Alkitab itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman kepada siapa dulu? Kepada Allah yang benar. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku adalah aku. Dia yang sudah ada, dia yang sebelumnya sudah ada, yang ada dan yang akan ada. Dia yang kekal. Dan kepada dialah kita beriman. Jadi iman yang benar kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Jelas. Kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam Yesus. Itulah iman yang benar. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Perhatikan apa yang ada sejak semula yang mereka dengar. Apa yang mereka dengar dari generasi ke generasi. Jelas di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama, bahwa berulang-ulang kali Allah berfirman. Jadi yang mereka dengar itu inilah Elohim, Yahweh, yang mereka dengar dari generasi demi generasi. Mereka selalu mendengar itu. Tetapi sekarang mereka tidak hanya mendengar, tetapi mereka sudah lihat. Berarti mereka sudah lihat Allah itu. Mereka saksikan, maka mereka raba dengan tangan mereka tentang Allah yang hidup. Itulah yang mereka tuliskan, itulah yang mereka saksikan. Jadi di sini kita melihat Allah yang mereka dengar dari dulu itu. Sekarang bukan hanya mereka dengar dengan telinga mereka, tetapi mereka sudah lihat dengan mata mereka. Mereka sudah dirinya, disclosure himself. Bahkan menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Inilah yang mereka alami dan mereka sudah dengar. Tetapi yang dahsyat sekarang mereka lihat. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang ada pada mulanya itu, karena dia berfirman segala sesuatu jadi, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu ayat 14, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan Yesuslah sang firman itu. Dialah Allah yang benar itu. Iman yang sejati adalah iman kepada pribadi Yesus Kristus. Sekali lagi. Iman yang sejati itu adalah iman kepada pribadi Yesus Kristus anak Allah itu. Ini iman sejati. Ini Alkitab katakan. Bukan beriman kepada apa, tetapi kepada siapa. Kepada siapa? Pribadi Yesus itu sendiri. Ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, maka dialah yang memberikan kita pengertian demi pengertian. Wah, luar biasa. Jadi ketika kita menerima dia, ketika kita percaya dilahirkan kembali, Roh Kuduslah yang menyingkapkan terus-menerus, membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran, pengertian demi pengertian, sehingga kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, kita bertumbuh di dalam firman Tuhan yang kita dengar. Ada orang bilang gini, Bu, saya nggak ngerti-ngerti loh baca Alkitab itu, saya nggak ngerti loh. Ya memang nggak ngerti kalau nggak disingkapkan sama Tuhan. Berbahagialah kita dapat mengerti rahasia kerajaan Allah. Tuhan Yesus katakan mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka punya mata tidak melihat. Mereka nggak ngerti-ngerti. Mereka dengar, tapi mereka nggak ngerti-ngerti. Tapi berbahagialah kamu. Kamu dapat mengerti apa yang mereka tidak mengerti. Wah, luar biasa. Karena pengertian itu memang disingkapkan oleh Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Sekali lagi. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Ini luar biasa dahsyat ya. Jadi dialah yang memberikan pengertian kepada kita. Supaya kita dapat mengenal yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi tujuan iman itu adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi. Jadi tujuan iman kita itu adalah kepada Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya. Kata Yunani pistio untuk iman artinya berharap kepada, bersandar kepada, to trust or to put in trust with. Jadi iman adalah mempertaruhkan atau menyandarkan segala sesuatu. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi kembali kepada Ibrani 11 ayat 6c, kalimat terakhir, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, iman itu adalah bersandar kepada, sama seperti kalau kita manjat pohon, ketika kita manjat pohon dan kemudian kaki kita bertumpu dengan satu dahan, tiba-tiba dahan itu patah dan ketika kita mau jatuh kita pegang satu dahan dan kita bergantung ke situ sepenuhnya. Ya, bergantung situ sepenuhnya. Ada satu ilustrasi ya. Jadi ada seorang pemanjat tebing, jadi seorang muda pemanjat tebing. Jadi hari sudah gelap dan kelihatannya akan ada badai. Sudah dikatakan jangan panjat tebing karena akan ada badai. Dan kemudian tetapi dia tetap
Ya, ketika dia panjat, ya, dia panjat dan akhirnya sudah mulai gelap dan akhirnya sama sekali dia tidak bisa tidak bisa melihat sama sekali. Dan kemudian dia bilang, "Tuhan, tolong, apa yang akan terjadi dengan saya? Tolong saya, Tuhan." Kemudian Tuhan bilang, dia tidak terlalu tinggi manjatnya, ya. Jadi dia tidak belum begitu tinggi karena dia tidak bisa melihat, jadi gelap gulita. Tuhan bilang gini, "Potong tali itu dan terjun, jatuh." Dia bilang, "Aduh Tuhan, kalau saya potong tali ini, saya pasti akan mati. Berkeping-keping kena terjang, kena kena batu-batu ini." Tapi dia bilang lagi sama Tuhan, "Tuhan tolong. Sekali lagi, potong tali itu dan kamu akan jatuh, tapi tidak apa-apa." Tapi dia berpikir, ini bukan suara Tuhan. Ini bukan suara Tuhan. Jadi akhirnya dia ambil keputusan dan kemudian dia membiarkan dirinya tetap ada di sana. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya badai datang, salju datang, dan dia beku, akhirnya mati. Beberapa hari kemudian, setelah hari mulai panas, saljunya sudah mencair, dan dia ditemukan oleh seorang petani. Ternyata bahwa jarak antara dia di tebing itu, ya, hanya 3 meter atau berapa meter. Tetapi dia tidak berani melompat, dia tidak berani melakukan sesuatu karena dia melihat situasi. Nah, seringkali kita begitu. "Ayo," kata Tuhan, "lakukan." "Enggaklah Tuhan, saya enggak berani." Karena otak kita, karena pertimbangan-pertimbangan, dan akhirnya kita tidak lakukan. Dan akhirnya kita menyesal. Dan kita enggak pernah alami Tuhan. Karena kita melihat dengan mata kita. Nah, kita melihat di sini bahwa kalimat yang terakhir daripada ayat yang ke-6, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa upah kita? Hidup yang kekal dan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Sama seperti dosa itu upahnya adalah maut, tetapi kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dan Yesus katakan bahwa aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup yang berkemenangan. Hidup yang sungguh-sungguh berarti dan bermakna dalam kehidupan ini. Jadi iman mengandung unsur ilahi. Jadi sekali lagi, iman itu mengandung unsur ilahi dan kemanusiaan. Iman adalah karunia Allah dan juga tindakan manusia. Sekali lagi, iman mengandung unsur ilahi dan kemanusiaan. Iman adalah karunia Allah dan juga tindakan manusia. Dasar iman adalah firman Tuhan. Tujuan iman adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dasar iman kita itu adalah firman Tuhan. Dan tujuan iman kita itu kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Roma 4 ayat 20-22. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi Bapak Abraham, minggu lalu kita belajar bagaimana dia menerima janji Allah itu dengan iman,
tetapi memelihara janji itu juga dengan hidup di dalam iman dan ketaatan serta kekudusan. Jadi kita melihat di sini bahwa sekali lagi iman mengandung unsur ilahi dan kemanusiaan. Jadi iman kemanusiaan kita itu apa? Ketaatan kita. Kepercayaan yang sungguh. Iman adalah karunia Allah dan tindakan, tetapi juga tindakan manusia. Ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk nyebrang Sungai Yordan masih bergejolak, masih banyak airnya. Tetapi Tuhan katakan celupkan kakimu ke dalamnya. Tuhan nggak keringkan dulu. Tuhan nggak keringkan dulu air itu, sungai itu. Tetapi mereka harus celupkan kaki dulu. Dan ketika mereka celupkan kaki mereka, seketika itu juga air kering, sungai kering. Tapi ketika mereka mau menyeberang Laut Merah, Tuhan hanya suruh Musa untuk memukul air itu, Laut Merah itu, dan terbelah. Jadi kita melihat itu ada unsur Allah, unsur ilahi, dan unsur kita. Jadi iman dan ketaatan itu seiring. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan, bagaimana kita bisa melihat mukjizat dan kuasanya, hidup yang berkelimpahan dalam Dia penuh kemenangan demi kemenangan, kalau kita nggak taat. Jelas, orang yang beriman pasti taat. Dan inilah yang diperhitungkan sebagai kebenaran iman kita kepada Dia. Jadi, saudara, terakhir dari pelajaran kita pada hari ini ada beberapa yang kita miliki sebagai orang beriman. Yang pertama, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Jangan pernah ragu. Ya. Jangan lihat dengan mata jasmani. Tapi kita belajar mau melihat dengan mata iman, mata rohani, di mana tidak melihat apa yang orang lain tidak lihat. Tapi kita sadar bahwa di balik semua yang ada realitas yang lebih besar. Sama seperti Abraham tadi tidak pernah bimbang akan janji Allah dengan ketidakpercayaan, tapi dia terus diperteguhkan. Kemudian jalani hidup dengan iman pada Kristus, jalani. Menghidupi kehidupan kekristenan kita dengan iman kepada Kristus. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, dahsyat. Jadi hidupku yang dalam daging ini, yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kita tahu lagu itu ya. Jika kita menghidupi kehidupan ini dalam iman, maka iman kita akan bergerak maju pada pertumbuhan kedewasaan iman, kepenuhan Kristus, sehingga karakter kita terus diubah dan semakin serupa dengan Dia. Wah, luar biasa. Orang-orang yang bertumbuh dalam iman, mereka juga bertumbuh dalam karakter Kristus. Menjadi Christ likeness. Saudara harus tahu, saya harus tahu bahwa tujuan akhir dari kekristenan itu untuk menjadi seperti Kristus. Dan kemudian kita harus bergerak terus maju. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan,
pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini tingkat. Kita terus meningkat iman kita. Dan tingkat yang tertinggi di sini, karakter yang tertinggi ini adalah kasih kepada semua orang. Kita bisa mengasihi dengan kasih Kristus. Bisa mengasihi musuh-musuh kita, ya. Bisa mengasihi orang yang membenci kita. Ini luar biasa. Dan 2 Petrus 5 ayat 8. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kita akan berhasil, dibuatnya berlimpah-limpah dan giat dalam pengenalan kita. Dan yang ketiga itu adalah kerjakan keselamatanmu dalam iman, ketaatan, takut, dan gentar kepada Tuhan. Terakhir, mari coba baca, tolong Ibu Ana, Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Filipi Di pasal mana, 2, Filipi Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Sebagai halo? Ya. Jadi itu ya, nanti saudara bisa baca lagi ya yang terakhir. Filipi 2 ayat 12 sampai 15 ya. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita minta kepada Tuhan supaya kita memiliki mata yang tajam untuk melihat seperti mata burung Raja Wali yang bisa menembus jauh kedalaman ya, jauh. Mata iman yang bisa melihat perkara-perkara ajaib dan kita mengalami benar-benar mengalami Tuhan dari waktu ke waktu sehingga iman kita terus bertumbuh dan karakter kita bertumbuh menjadi seperti Dia. Minta Ibu Heni berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Heni. Ya, baik. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh diajarkan mengenai iman, Bapa. Iman adalah satu kunci bagi kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Bapa, pelajaran hari ini kami harus mengerjakan iman kami ya Bapa. Bantu kami agar kami bisa berdiri teguh di dalam iman kepercayaan kami kepadamu ya Bapa. Karena dengan iman kami ya Bapa, kami akan melihat begitu banyak mukjizat, banyak penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengirimkan Pastor Suryani di tengah kami yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami berdoa berkati hamba-Mu ini lebih lagi Bapa, di dalam pelayanannya dimanapun dia berada. Bapa, Engkau menyertai, membukakan tingkap-tingkap langit ya Bapa, mencurahkan berkat khusus untuk hamba-Mu ini. Bapa, untuk kesehatannya juga kami serahkan di dalam tangan-Mu. Bapa, kami percaya bagi orang yang setia kepadamu Tuhan, Engkau mengirimkan pasukan malaikat-Mu
menjaga dia Bapa. Bapa, kami serahkan Ibu Suryani di dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya untuk materi-materi yang akan mendatang, Engkau akan yang memberikan hikmat kepada Ibu Suryani untuk memberkati banyak orang. Terima kasih ya Bapak untuk pertemuan hari ini. Engkau juga bekerja bagi kami untuk ruang tanya jawab yang berikutnya, dan kami bisa berdiskusi untuk menambahkan pengetahuan kami akan kebenaran-Mu ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Diskusi atau mau bertanya tentang iman ini. Ini sebenarnya bagus banget ini malam ini, karena ini tentang iman. Tapi sebelum ada yang mau bertanya, saya mau bertanya dulu. Kayaknya saya tadi ada mau tanya tentang di Roma nih. Di Roma berapa ya tadi, saya lupa. Karena sinyal saya tadi kurang bagus juga sih, Bu. Aduh, mana tadi? Roma berapa? Tadi saya lupa. Saya mau tanya di Roma, Bu, tentang iman. Roma 14 ayat 23 itu, Bu. Saya mau tanya itu. Yang tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, itu saya mau tanya itu, Bu, ayat itu. Terima kasih. Monitor, Ibu. Ya ini saya ambil Alkitab dulu ya. Sorry. Oh iya, Supaya iya. lihat. Coba ditampilkan deh. Oh iya. Berkode monitor. Oke, iya, apa tuh? Roma berapa? Roma 14 ayat 23. Oke. Roma 14 ayat 23. Oke, di screen, di layar. Roma pasal 14 ayat 23 nih. 23, ya ini betul. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Terima kasih, Berkode. Yang dipertanyakan apa? Iya, ini maksudnya gimana ya, Bu? Kalau tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan. Ya. Jadi ini memang kalau kita lihat konteksnya ya, kalau kita konteks dan perikop, judul perikop itu adalah jangan menghakimi saudaramu, ya. Jangan menghakimi saudaramu, terimalah, kita lihat ayat yang pertama, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga, ya. Jadi ini adalah masalah makan. Kalau ayat yang kelima itu adalah mengenai hari-hari. Nah, jadi Paulus di sini mengatakan jangan kita menghakimi teman-teman kita hanya soal makanan, karena kita lihat di dalam ayat intinya itu, jawabannya itu sebenarnya adalah ayat 17. Ayat 17
itu adalah sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jangan sampai masalah makanan ini boleh atau tidak boleh ya. Jadi ini haram atau tidak haram. Jadi itu bukan jadi soal ya. Jadi kita lihat gitu jangan sampai soal makanan kita jadi pertentangan. Dan ayat yang ke-23 tadi dan barang siapa kita lihat ayat yang kedua ayat 21 sampai 23. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kita lihat di sini, kalau kita bimbang ya nggak usah makan, gitu. Nggak usah makan. Jadi ini bukan berarti bahwa kalau nggak makan ini, saya bimbang, berarti saya nggak beriman. Bukan seperti itu ya. Tetapi jelas di dalam ayat awal-awalnya itu, supaya kita jangan menjadi batu sandungan oleh karena makanan dan minuman. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kerajaan Allah. Ya, itu saja. Sukacita Iya. mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, itu. Jadi intinya kita tuh nggak maksudnya kalau kita imani Jangan menghakimi, ya, jangan menghakimi gitu. soal makanan. Nah, ya. Iya, ya. Terima kasih. Ya. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Tapi sambil nunggu, tapi begini ya Bu, emang kalau kita kan iman tanpa perbuatan mati ya, kan gitu ya. Nah, kadang ada juga orang bilang, saya tuh udah beriman dan saya sudah melakukan, tetapi hasilnya sia-sia gitu. Contoh, saya berharap dapat pekerjaan gitu ya Bu ya. Dan dia berdoa sama Tuhan dan dia imani Tuhan pasti kasih dia pekerjaan. Tetapi dia sudah melakukan dengan berusaha untuk mencari pekerjaan ke sana sini dan hasilnya benar-benar nol ya gitu. Apa jadi kecewa gitu ya, intinya jadi kecewa. Kan pasti ada teman bilang, "Loh, diimanin pasti Tuhan tolong kok," kan kita tuh pasti begitu ya Bu ya. Teman seiman tuh pasti kita menguatkan, nggak mungkin, "Wah kamu begini sih, kamu begitu," kan nggak mungkin seperti itu. Tetapi kita tuh pasti menguatkan, "Percaya deh kamu imanin, pasti kamu bisa," gitu kan. Kamu percaya, kamu imanin, pasti kamu dapat pekerjaan itu, nggak mungkin Tuhan melihat eee, tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan kesusahan kita. Kan Tuhan sendiri yang bilang kesusahan hari ini, cukuplah hari ini kan gitu. Nah itu, tapi kan ada juga sebagian orang yang, ya saya sudah melakukan, saya sudah imani dan saya sudah lakukan, tetapi kok Tuhan tidak mendengar gitu ya, maksudnya tidak dikabulkan gitu ya, mungkin seperti itu kali ya Bu ya. Nah akhirnya orang kecewa. Itu sebenarnya jangan ya Bu ya, maksudnya seperti itu ya, harusnya jangan ya, karena kalau kita kecewa karena, kita berharap sama Tuhan, itu kan, dan hasilnya sia-sia itu, berarti kita imannya tuh benar-benar nggak teguh gitu ya kepada, Bapa di surga gitu ya Bu ya, karena kita, eee, sep di apa, kurang sabar aja kita udah kecewa. Nah itu berarti imannya tuh nggak bener-bener
eee, tertuju kepada Allah gitu, seperti imannya itu. Padahal di Perjanjian Lama itu kan sudah banyak ya tokoh-tokoh Alkitab yang, mencontohkan kita bahwa kita itu harus, nggak perlu kita melihat, tetapi kita percaya aja pasti Tuhan kabulkan. Nah itu yang bikin orang kecewa, harusnya jangan kecewa ya, seperti itu ya, Bu, ya? Ya, jadi begini, kita itu berdoa apakah ini kehendak Tuhan atau tidak, kan? Nah iya, Nah, betul betul. ya itu kita harus tahu. Jadi bukan berarti, "Oh saya mau ini, jadi saya beriman." Terus kita nggak tanya Tuhan, apakah Tuhan mau kita itu apa enggak, gitu loh. Iya, Nah, betul bukan betul, Bu. iman itu bukan seperti itu. Mhm. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. "Oh Tuhan, saya mau cowok ini, dia harus jadi suami saya. Pokoknya Tuhan saya beriman, dia pasti jadi suami saya." Tapi kita lupa kehendak kita atau kehendak Tuhan, maunya Tuhan atau maunya kita gitu loh. Jadi iman itu kan tadi dikatakan bahwa dasar daripada iman itu firman Tuhan dan tujuan daripada iman itu Yesus Kristus. Jadi walaupun soal pekerjaan, soal apa kita tanya, "Tuhan saya mau bekerja, Tuhan maunya saya bekerja di mana?" Gitu loh. Ya, Tuhan maunya saya kerja di mana? Kalau emang bidang saya, Tuhan saya bikin lamaran, jadi Tuhan sendiri yang eee, memberikan kemana saya harus kerja, itu satu. Dan kedua, mungkin juga belum waktunya. Ya, belum waktunya Tuhan bilang, "Tunggu, tunggu." Ya, tunggu. Jadi doa itu ada, dijawab langsung, kemudian tunggu dan tidak. Tunggu, tidak, iya, gitu loh. Jadi tunggu, tunggu, iya dan tidak. Jadi, yang mana gitu ya. Dan saya percaya bahwa, kalau emang itu kehendak Tuhan dan kita benar-benar, percaya bahwa itu memang kehendak Dia dan sesuai dengan firman-Nya, ya pasti waktunya Tuhan kasih, gitu ya. Iya, baik, Dan eee, kemudian iman tanpa perbuatan, tadi disinggung iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bukan iya seperti ini, tadi yang saya maksudkan tadi, ada bagian Tuhan, ada bagian kita, bukan berarti, tanpa perbuatan kita itu Tuhan, nggak bisa lakukan sesuatu, enggak ya. Bukan begitu maksudnya. Jadi, iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan berarti kita percaya kepada Yesus, kemudian kita tambah dengan perbuatan-perbuatan kita untuk melengkapi iman kita, bukan begitu. Bukan gitu maksudnya. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, artinya adalah kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti hidup kita akan berubah. Pasti perbuatan kita juga akan menyertai. Kita nggak akan mungkin bilang kita beriman, tetapi hidup kita ambaradul gitu. Karena perubahan itu akan pasti terjadi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar beriman dan berpaut pada Dia, pasti hidup kita akan berubah. Kalau kita katakan kita beriman, tetapi musuh kita kiri kanan, tetapi hidup kita masih kacau, itu belum iman. Gitu. Mungkin masih ada hanya dalam pikiran, tetapi belum belum ditindaki menjadi satu keyakinan dan belum menjadi hidup kita. iya, karena Kira-kira gini ngerti ya? Nah, ya. iya, karena gini ya, Bu, ada teman saya, dia itu, apa namanya, percaya dan berharap sama Tuhan ya, bahwa dia suatu Mmm, saat, akan dipertemukan dengan, eee, pendamping lagi gitu, karena istrinya akan meninggal. Nah, jadi, saya tidak saya sebagai teman yang nggak bisa terlalu sampai ke situ, cuman, dia banyak cerita dan saya cuma sedikit bilang sama teman saya, "Kita percaya, kita imani bahwa Tuhan itu pasti kasih kamu jodoh lagi, tetapi
kamu juga harus lihat apakah itu seiman atau bukan, kata saya gitu kan. Kalau bukan seiman ya kamu jangan apa jangan sampai kamu itu salah arah, kata saya, kasihan kan. Oh, tapi saya imanin, saya pasti dapat, katanya. Jadi saya bilang, ya bagus kalau kamu imani, tetapi saya hanya mengingatkan sebagai teman, jangan sampai di luar jalurnya Tuhan, saya bilang gitu sih Bu. Nah itu, terus ada juga teman saya yang lainnya tentang pekerjaan, dia percaya itu dan apa itu dari Tuhan, ternyata dia kecewa. Saya bilang, "Aduh Tuhan ampuni." Karena saya lihat, seperti itu, kita boleh ya Bu ya, benar ya, seperti yang Ibu tadi bilang, eee, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Harusnya kita, bertanya sama Tuhan kan gitu ya. Jangan kita, selalunya bilang, "Saya imani itu pasti benar." Oh ini benar karena saya, percaya Tuhan kasih atau gimana. Nah, akhirnya kan dia kecewa sendiri karena, kebanyakan orang kan tidak mau bertanya dulu sama Tuhan, "Tuhan benar apa enggak ini?" Gitu kan. Harusnya ya iman boleh, tetapi kan harus bertanya sama Tuhan dulu, apakah ini benar atau tidak, gitu ya, Bu, ya? Iya, jadi iman seperti tadi yang saya terangin tadi, bukan berarti Mhm, kita mau terus kita imani gitu. Jadi maunya kita bukan maunya Tuhan gitu. Bukan begitu iya. iman itu. Tuhan saya mau ini dan saya percaya Tuhan, Tuhan Iya. pasti kasih loh. Tuhan bilang, "Tuhan kamu tanya saya enggak?" Gitu. Iya, betul. Iya, bukan begitu. "Wah, saya naksir nih sama cewek ini, dia cocok sama saya," gitu. Pokoknya saya imani saya pasti dapat, bukan begitu. Jadi kita memaksa Tuhan, bukan. Ya, Iya. jadi harus tanya sama Tuhan, apa benar ini dia jodoh saya apa tidak gitu. Ya, jadi benar-benar tanya sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang itu bukan jodohmu, ya jangan, kan Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi masa depan kita. Kita kan hanya melihat sejauh yang mata memandang, ya kan? Tapi Tuhan bisa melihat jauh ke depan, gitu. Itu. Jadi kalau memang itu jodoh ya Tuhan kasih, tapi bukan berarti eh, apa namanya, ini saya mau, pokoknya Tuhan harus mau, saya imani, gitu. Itu maksa Tuhan, bukan gitu. Ya, Iya, betul. iya. Iya, Jadi itu. iya, Ya begitu banyak sih. orang salah mengerti ya akan iman seperti ini. Akhirnya mereka kecewa Iya, karena betul, Tuhan Bu. tahu kalau seandainya dikasih akan sesuatu terjadi, ya akan sesuatu terjadi. Tapi Tuhan lebih tahu. Karena banyak yang, ini juga sih, Bu, tidak memahami arti iman gitu ya. Mm-mm, Ya, iya. saya sampai, terkadang saya sampai berpikir, eee, emang ya kita butuh sesuatu kita imanin pasti terjadi. Tetapi ya kembali lagi kita itu harus tanya sama Tuhan, ini benar apa enggak. Kalau belum dapat jawaban ya kita sabar gitu, mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Jadi kita mengerti apa itu arti iman kan gitu. Ya memang iman Mm-mm. itu, nggak perlu melihat tapi kita percaya emang. Tapi ya jangan terlalu Tapi itu harus dan dari karena Tuhan. Tapi tetap harus dari mhm, Tuhan. Ya. iya betul. Agar jangan kecewa gitu ya, Bu, ya. Kan banyak orang kecewa karena, seolah-olah, "Wah udah saya imani," ternyata nah itu. Nah kembali lagi tuh harusnya dari hikmat juga ya, Bu, ya. Harus berhikmat gitu maksudnya Ya, ya. minta hikmat Tuhan. Mhm. Iya. Jadi minta I kan dengan iman kita mengerti. Jadi kalau dengan benar-benar iman kepada Tuhan kan pas pengertian kepada kita. Memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti apakah ini kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Ya. iya, Jadi betul. di dalam pengalaman saya dulu waktu masih masih pemuda-pemudi ya, masih gadis ya.
Dalam memilih jodoh ya saya tanya sama Tuhan. Pacaran terus Tuhan bilang ini bukan jodoh kamu. Akhirnya ya memang putus. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya bilang walaupun udah pacaran lama, saya tetap tanya sama Tuhan, Tuhan apakah dia ini benar-benar jodoh saya atau tidak? Tetapi kalau dia bukan jodoh saya, Tuhan sendiri caranya yang memutuskan. Ya Tuhan putuskan dengan caranya sendiri. Ya, gitu. Dan kemudian dengan suami saya ya dulu suami saya juga dia sekolahnya di Filipina, saya juga di Filipina. Saya sama sekali tidak punya pikiran untuk satu kali kelak jadi suaminya, tetapi Tuhan bilang itu jodoh kamu. Saya tolak, masa iya sih Tuhan jodoh saya? Ya, tapi akhirnya Tuhan iya. Ya udah saya bilang kalau memang itu jodoh saya, biarlah jadi kehendakmu dengan caramu ya Tuhan jadikan. Jadi seperti itu. Jadi memang tetap tanya sama Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan gitu. Iya, Jadi supaya jangan bukan iya, bukan memaksa kehendak Tuhan. Maksudnya memaksa kehendak kita gitu. iya. Bukan kehendak kita jadi kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan harus jadi kehendak kita. Artinya gini ya Bu, jadi kita itu harus banyak bergumul gitu ya sama Tuhan supaya kita itu jangan kecewa gitu ya. Bukan jangan kecewa, nantinya nggak kecewa gitu ya Bu ya. Karena terus membangun hubungan dengan Allah setiap hari, pastinya kita kita tahu bahwa di mana Tuhan akan memberikan yang terbaik agar kita juga nggak kecewa gitu ya. Maksudnya kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan setiap hari gitu kan, membaca firman, di situ kita bisa tahu apa sih yang harus kita imanin gitu. Misalkan kita butuh pekerja atau apapun segala hal kita imanin, ya kita nggak usah ujung-ujungnya kalau memang belum waktunya kita jangan kecewa kan gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak menjalin hubungan ya itu pasti kecewa karena kan banyak orang ya contohnya saya sendiri gitu kan pasti maunya instan kan gitu. Tuhan saya imanin nih saya pasti berhasil nih. Tapi tiba-tiba belum waktunya kita udah kecewa. Nah itu. Jadi kan harus sabar karena Tuhan kan mengajarkan kita juga sabar gitu ya Bu ya. Emang. Ya, jadi sekali lagi itu, jadi cari apa maunya Tuhan. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, ya. Jadi karena kita punya Roh Kudus, jadi Roh Kudus akan menuntun kita. Jadi bagaimana kita dapat mengerti, benar kita harus bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan tahu isi hati Tuhan. Karena Tuhan pasti akan juga memberikan isi hatinya kepada kita lewat firman-Nya, lewat pernyataan-pernyataan yang kita dapati gitu. Ya. Iya. Saya rasa itu Tapi aja. Iya. Ya baik, ini siapa yang mau bertanya atau bagaimana? Atau sudah mengerti tentang iman, dasar iman yang sejati? Kayaknya tidak ada yang bertanya. Berarti sudah paham tentang dasar iman yang sejati. Puji Tuhan. Iya. Berarti yang bertanya saya yang oh iya Bu, silakan. Iya. Saya sedikit mau bertanya sama Ibu Suryani ya mengenai iman yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ya, teologia dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa keselamatan kita itu melalui iman kita percaya pada Yesus yang mati dan bangkit yang akan datang kedua kali akan menjemput kita di awan-awan. Nah, itu kan melalui iman.
Karena pada saat itu memang di dalam perjalanan misi Rasul Paulus itu banyak menemukan pengajaran-pengajaran sesat ya Bu ya. Ya para Yahudi-Yahudi yang mengajarkan tentang Taurat ya Bu ya, harus bersunat ya, harus melakukan Taurat-Taurat itu gitu. Nah, yang saya lagi sedikit belum terlalu mencerna mengenai perbedaan teologianya si Yakobus nih Bu. Kalau Yakobus kan iman tanpa perbuatan kan mati Bu. Ya toh? Nah, saya mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada saya perbedaan teologianya Paulus dengan dengan Rasul Paulus Bu, buat nge-refresh saya sedikit lupa ini. Iya, saya rasa sih nggak ada perbedaan ya, cuman harus dimengerti. Jadi Paulus juga mengatakan, jadi kita juga harus mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar ya. Itu artinya memang kita harus terus mengerjakan. Itu bukan berarti iman plus perbuatan baru menggenapi iman itu sehingga kita diselamatkan. Bukan itu. Yang di Yakobus katakan, tadi saya sudah terangkan juga, iman tanpa perbuatan itu berarti iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bukan berarti bahwa Yakobus menekankan kita harus beriman, kemudian kita harus beramal juga, kita harus lakukan ini untuk menggenapi daripada iman itu. Itu bukan maksud daripada Yakobus. Maksud daripada Yakobus itu adalah kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus, ya kepada Tuhan, pasti perbuatan kita akan mengiringinya. Pasti perbuatan kita akan baik. Pasti kita akan diubah oleh Tuhan. Pasti kita akan hidup dalam kebenaran demi kebenaran, gitu kan? Jadi kalau kita katakan kita beriman, tetapi perbuatan kita enggak sesuai dengan iman, itu pada hakikatnya mati. Jadi kita harus baca seluruh konteks, ya, seluruh konteks daripada Yakobus. Mungkin kita baca itu di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, kita melihat ya, Yakobus pasal 2. Kalau kita mulai dari baca ayat yang pertama, saudara-saudaraku sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ya, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian ibadah, dan datang juga seorang yang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk yang baik ini, sedangkan kepada orang miskin itu kamu berkata berdirilah di sana atau duduklah di lantai. Nah ini kalau kamu orang sebagai orang beriman, masa orang beriman memperlakukan memandang bulu gitu kan? Jadi ini Yakobus ini lebih pada praktikal ya. Jadi kalau kita benar-benar beriman, kita juga memperlakukan orang lain dengan adil, dengan baik, tidak memandang bulu. Ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dalam pikiran yang jahat? Nah ini. Jadi kita melihat juga ayat yang kelima, dengarlah hai saudara-saudara yang kekasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin di dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan. Jadi bukan iman plus perbuatan-perbuatan sehingga menambah iman itu sehingga selamat, enggak ya. Jadi intinya sama. Kalau kita lihat lagi di dalam ayat-ayat setelah ayat yang ke-17 ya, di sini dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu adalah hakikatnya pada mati. Jadi tidak disertai dengan perbuatan. Ya tadi seperti tadi saya katakan, iman dan ketaatan itu seiring. Karena iman maka Abraham taat kepada Tuhan. Karena iman dia rela menyerahkan nyawa, menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan karena iman. Nah itu perbuatannya. Jadi
Karena iman perbuatannya mengiringi, bukan ditambahkan untuk melengkapi. Itu bukan gitu ya, Bu ya. Itu maksudnya. Ya. Kemudian ayat yang ke-18. Tetapi mungkin ada orang berkata kepadaku, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku tanpa dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya ke atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, tadi sebenarnya inti daripada Yakobus pasal 2 ini persis seperti apa yang saya terangkan tadi. Jadi iman seiring dengan ketaatan. Gitu. Kenapa? Abraham taat karena dia beriman. Bahkan dia rela mempersembahkan anaknya karena dia percaya bahwa sekalipun anak itu sudah jadi debu, Tuhan bisa membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, itulah iman. Perbuatannya mengiringi, tapi perbuatan bukan perbuatan daging ya, tapi perbuatan iman. Perbuatan yang diperintahkan Tuhan. Ya, itu ya, Bu, sedikit ya. Jadi nggak ada pertentangan. Jadi Alkitab itu nggak ada pertentangan. Mereka semuanya satu. Iman itu kepada Kristus dan perbuatan itu adalah hasil manifestasi daripada iman. Ya. Paulus pun mengatakan yang sama. Terima kasih penjelasannya. Ya, luar biasa ya. Jadi banyak sekali orang juga confused tentang iman ini, Bu. Walaupun mereka sudah lama menjadi umat Kristen, mereka juga masih simpang siur, tidak mengerti tentang iman kekristenan itu. Statementnya, closing statementnya dan tutup doa juga berkat. Silakan Ibu. Ya, jadi pelajaran kita pada hari ini, pada malam ini sangat jelas ya, bahwa iman itu ada unsur ilahi dan tindakan manusia. Jadi untuk memperjelas bahwa di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17 itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu bukan berarti iman kepada Yesus kemudian plus perbuatan-perbuatan usaha kita untuk melengkapi iman selamat, bukan seperti itu. Akan tetapi karena kita beriman, maka perbuatan-perbuatan iman kita itu akan menyertai kita. Jadi contoh Alkitab tegas sekali bagaimana Abraham. Abraham dia percaya akan janji Allah, akan firman Allah, dan itulah yang diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Jadi dia melakukan, dia takut akan Tuhan, ya semuanya dikerjakan oleh karena imannya kepada Tuhan, kepada Tuhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan, maka hidup kita pasti hidup sesuai dengan kehendaknya. Gak mungkin kita katakan kita beriman, tetapi hidup kita kacau balau. Hidup kita akan menunjukkan kepada siapa kita beriman. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati dan maju terus ya. Biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kasih akan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Tuhan sekali lagi buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami supaya hidup kami terus semakin hari semakin bergaul intim dengan Tuhan, supaya kami lebih banyak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Shema Adonai, terima kasih buat Ibu Kenny dan teman-teman yang ada di sini. Terus Tuhan pakai, terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta
persekutuan, penghiburan yang daripada Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.